Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Kamis Putih. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam perayaan hari ini kita merayakan peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Di dalam peristiwa ini Yesus menetapkan dua sakramen sekaligus, yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen Imamat. Kita bisa merenungkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berasal dari surga. Sehingga ketika Yesus menetapkan Ekaristi dan Imamat, maka itu adalah warisan surgawi yang Yesus berikan kepada kita para pengikutnya. Karena itu sungguh tepatlah apa yang digambarkan oleh Selem de Villemove. Ketika seorang imam merayakan Ekaristi, maka pada saat itu kami para imam sedang merayakan perayaan surgawi di bumi. Sehingga para malaikat, para orang kudus dan seluruh penghuni surga turut bergabung, ikut bergabung. Bahkan di saat imam mengucapkan kata-kata konsekrasi, pada saat itu imam sebagai impersona Christi. Artinya Yesus sendirilah yang hadir. Ia sendiri yang mengangkat tubuh dan darahnya, serta Yesus jugalah yang mengucapkan kembali kata-kata konsekrasi yang telah Yesus ucapkan 2000 tahun yang lalu. Sehingga perayaan Ekaristi bukanlah perayaan biasa, tetapi perayaan surga di bumi. Inilah perayaan yang menghubungkan surga dan bumi, juga perayaan yang akan mengantar para pengikut Kristus menuju surga. Di dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan kisah penetapan perjamuan Paskah sewaktu bangsa Israel hendak keluar dari perbudakan Mesir. Dalam perjamuan itu, seekor anak domba jantan harus dikorbankan dan darahnya dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah dari orang-orang Yahudi hendak yang akan makan anak domba itu. Adapun darah anak domba itu menjadi tanda penyelamatan bagi mereka. Artinya, ketika Allah menjelajahi negeri Mesir dan hendak membunuh semua anak-anak sulung di negeri Mesir itu, maka tanda itu akan menjadi tanda penyelamatan bagi rumah itu. Bagi kita orang Kristen, perjamuan Paskah itu disempurnakan oleh Yesus. Sebab di dalam perjamuan Paskah yang akan kita rayakan nanti, bukan lagi anak domba dalam bentuk hewan yang dikorbankan, tetapi Yesus sendirilah yang akan mengorbankan diri, dan darahnya lah yang akan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Keyakinan inilah yang dijelaskan secara singkat oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Ketika Yesus mengangkat roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kemudian ia mengangkat cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku." Penggenapan akan kata-kata ini akan kita rayakan pada hari Jumat besok hari, di mana tubuh dan darahnya yang akan dikorbankan untuk keselamatan kita. Sedangkan bacaan Injil hari ini menceritakan tentang pembasuhan kaki yang Yesus lakukan kepada para muridnya, dan akan kita saksikan dalam perayaan Ekaristi malam ini juga. Kata-kata terakhir Yesus merupakan wasiat rohani yang harus kita perhatikan bersama, kita renungkan bersama, yaitu, "Jika aku, Tuhan dan Guru, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan dan perayaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, di dalam perayaan hari ini kita mengenang kembali Yesus menetapkan sakramen Ekaristi dan Imamat. Saya suka mengajak kita semua untuk memiliki kecintaan terhadap Ekaristi.
Ekaristi itu adalah perayaan surga di bumi yang diwariskan secara spesial oleh Yesus kepada kita semua para pengikutnya. Saya kagum dengan sejumlah orang yang memiliki kecintaan terhadap Ekaristi, sehingga kemanapun dan dimanapun mereka berada dan mereka pergi, hal pertama yang akan mereka cari ialah gereja Katolik dan jadwal misa di gereja itu. Di situs Mujizat Ekaristi yang dibuat oleh Beato Carlo Acutis, ia sempat menulis di sana kata-kata ini. Semakin sering kita merayakan Ekaristi, semakin kita akan menjadi seperti Yesus. Sehingga di bumi kita akan merasakan surga. Karena itu, datanglah ke Ekaristi bukan karena imannya, bukan karena homili dari imamnya, tetapi karena kita benar-benar mencintai Ekaristi itu sendiri. Percayalah, ada berkat yang tak ternilai yang akan kita alami di dalam setiap Ekaristi. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dengan sabdanya ini, Yesus meminta kita untuk selalu rendah hati, tidak sombong, agar kita mampu melayani satu dengan yang lain. Yesus yang adalah guru dan Tuhan kita, mampu melayani kita, bahkan mengorbankan diri untuk kita. Maka kita pun patut untuk mampu melakukannya di dalam hidup kita. Rendah hati dan melayani dalam berbagai bentuk haruslah menjadi ciri khas kita sebagai umat Katolik. Terkadang dengan tidak adanya dua hal ini, maka konflik tercipta di dalam keluarga. Ketika tidak adanya saling melayani dan kerendahan hati, maka konflik itu mudah sekali terjadi di dalam keluarga, stasi, paroki, dan semua area kehidupan kita. Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, dan buah pelayanan adalah damai. Artinya, semangat pelayanan itu datang dari doa, iman, dan cinta. Jika kita tekun melakukannya, maka kita pun akan dengan mudah melayani siapa saja, dan kedamaian akan kita rasakan setelah kita mampu melayani dengan tulus dan penuh kerendahan hati. Tuhan memberkati Anda semua.